Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Sejarah Indonesia, masa prasejarah sampai masa Hindu-Buddha. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang salah satu kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ya, saya pikir pembahasan tentang Sriwijaya ini adalah bukan merupakan suatu hal yang baru. Anda sudah banyak mengkaji tentang kerajaan Sriwijaya. Hanya pada pembahasan kali ini, kita akan coba untuk mengkaji tentang Sriwijaya dilihat dari perspektif pendapat para ahli ya, yang menimbulkan kontroversi. Yaitu pendapat yang dikemukakan oleh yang pertama adalah pendapat dari Jod Sude yang merupakan pendapat yang lama. Yang kedua adalah pendapatnya dari Nia Kurnia, dan yang selanjutnya adalah pendapat dari Slamet Mulyono. Oke, kita lihat persamaan dari ketiga pendapat ini adalah masing-masing, yaitu Sude, Nia, dan Slamet Mulyono ini melihat bagaimana Sriwijaya mulai tumbuh pada abad ke-7 ya. Yang ini kita bisa perhatikan dari sejumlah prasasti, yaitu prasasti-prasasti yang kita temukan di Sriwijaya, khususnya di daerah Palembang sekarang ini, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Lalu ada prasasti Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Palas Pasema, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi perbedaannya, ketiga pendapat ini memberikan pendapat yang berbeda mengenai kapan runtuhnya dari kerajaan Sriwijaya. Slamet Mulyono melihat Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-9, sementara kalau Nia Kurnia ini melihat Sriwijaya runtuh pada abad ke-12, sedangkan pendapat lama yang dikembangkan oleh Sude ini melihat Sriwijaya runtuh pada abad ke-14 Masehi. Nah, kita coba lihat untuk mengkaji ketiga dari pendapat tersebut. Kita akan melihat dari perkembangan sumber-sumber yang kita temukan dari kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-8 sampai pada abad ke-14, sehingga kita coba untuk mengkaji timeline tentang pembahasan Sriwijaya ini mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-18. Nah, kita lihat sumber yang kita temukan dari abad ke-7 ya, di mana masing-masing pendapat dari Sude, Nia, ataukah juga Slamet Mulyono masing-masing melihat Sriwijaya itu muncul pada abad ke-7 ya. Nah, sumber yang kita temukan untuk memperkuat pendapat ini adalah dari prasasti Kedukan Bukit ya. Nah, prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di Palembang yang berangkat tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Berhurufkan Palawa dan berbahasa Melayu kuno yang menyebutkan tentang Dapun Hyang Manalap Sidayatra dengan perahu ya, yang dia diikuti oleh sejumlah pasukan dengan membawa tentara 2 laksa dan dengan sejumlah perbekalan ya. Istilah Manalap Sidayatra sendiri yang disebutkan di dalam prasasti Kedukan Bukit, menurut para ahli itu sebetulnya menunjukkan kepada satu perjalanan suci ya. Nah, hanya tentu saja bagaimana makna perjalanan suci ini nampaknya bukan merupakan satu perjalanan keagamaan, karena tentu saja ini kita bisa tafsirkan dari isi prasasti tersebut yang menyebutkan bahwa Dapun Hyang disertai oleh tentara. Nah, makanya dengan penyebutan tentara ini yang tentu saja ini mengindikasikan bahwa ada upaya bagaimana Sriwijaya melakukan proses invasi itu ya.
Di mana invasinya ini dilakukan ke suatu tempat ya, ini ke suatu tempat yang bernama Ma titik-titik ya. Kenapa disebut titik-titik? Karena memang tulisan yang ada di dalam prasasti ini mengalami kerusakan atau aus, sehingga dengan demikian sulit bagi para sejarawan untuk menentukan daerah mana sih sebetulnya yang kemudian diduduki oleh Sriwijaya, sehingga ini pun menimbulkan kontroversi gitu ya. Nah, tetapi terlepas dari kontroversi tersebut, nah ini menunjukkan bahwa dari prasasti kedukaan Bukit ini Sriwijaya melakukan proses untuk membangun, nampaknya di sini ada pemindahan pusat ibu kota gitu ya, karena disebutkan Sriwijaya kemudian membuat kota atau Wanua ya ini, dan kemudian ini adalah dijadikan sebagai titik tolak bagaimana Sriwijaya membangun pusat ibu kotanya ya. Kita lihat ada prasasti Talang Tuo. Talang Tuo ini berjarak 2 tahun dari prasasti Kedukan Bukit ya. Artinya bagaimana kalau kita kaitkan antara Kedukan Bukit dengan Talang Tuo, di mana Kedukan Bukit itu menunjukkan terjadinya proses penguasaan daerah Ma titik-titik tadi, yang kemudian bagaimana daerah tersebut dibangun menjadi pusat ibu kota gitu ya, yang kemudian diperindah oleh Dapunta Hyang Srijaya Naga. Nah, proses selanjutnya pada abad ke-7 bukan hanya Sriwijaya kemudian memindahkan pusat ibu kota, tetapi Sriwijaya pada akhirnya juga menguasai wilayah-wilayah yang lain. Prasasti Kota Kapur ya, ini yang ditemukan di daerah Bangka yang menyebutkan tentang penundukan Sriwijaya terhadap salah satu wilayah atau kekuasaan yang ada di wilayah Bangka ya, ke wilayah yang lainnya yaitu ke wilayah Bumi Jawa. Karena di dalam prasasti Kota Kapur ini disebutkan tentang upaya Sriwijaya untuk menaklukkan Bumi Jawa yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Yang kemudian salah satu dari pendapat yaitu dari Slamet Mulyono yang mengatakan bahwa nampaknya Bumi Jawa yang dimaksud itu akan berkaitan dengan keberadaan kerajaan Tarumanegara gitu ya. Jadi kalau kita lihat abad ke-7 ini adalah merupakan satu masa di mana Sriwijaya ini membangun kekuatannya, membangun dirinya menjadi satu wilayah yang luas ya, membangun basic untuk menjadi kekuatan maritim yang kuat ya. Nah, apa yang kemudian terjadi berikutnya ya di abad ke-8? Oke, kita menemukan ada sumber ya yang kita temukan di daerah Ligor yang sekarang ini menjadi bagian dari Thailand bagian selatan ya, yang ini menunjukkan bagaimana nampaknya kekuasaan Sriwijaya itu sudah menyebar sampai ke Thailand gitu ya. Nah, ini diketahui bahwa prasasti Ligor ini adalah merupakan prasasti yang memiliki dua sisi, yaitu sisi pertama yang disebut dengan Ligor A, menyebutkan tentang seorang raja Sriwijaya yang membangun Trisamaya Caitya untuk Padmavani, Sakyamuni dan Wajrapani ya. Ini agak mengherankan dalam prasasti ini karena Raja Sriwijaya itu tidak menyebutkan siapa dirinya gitu kan ya, sehingga menimbulkan pertanyaan siapa Raja Sriwijaya pada saat itu, dan kemudian kenapa dia tidak menyebutkan nama aslinya gitu kan ya. Nah, ini dijawab oleh pendapatnya Slamet Mulyono ketika Slamet Mulyono melihat prasasti Ligor ini memiliki keterkaitan. Artinya antara Ligor A dan Ligor B itu memiliki keterkaitan ya. Kata Slamet Mulyono, Raja Sriwijaya di dalam prasasti Ligor A tidak mau menyebutkan tentang nama dirinya karena nampaknya pada saat itu Sriwijaya sendiri dalam penguasaan seorang raja yang bernama Wisnu yang memiliki gelar Sarwari Madawimatana ya. Nah, sehingga kata Slamet Mulyono ini nampaknya mengindikasikan bahwa
pada saat itu, artinya di abad ke-8, telah ada upaya penundukan dari Mataram ke Sriwijaya gitu ya. Tetapi di kurun waktu ini nampaknya Sriwijaya masih tetap eksis. Bukti tentang kerajaan Sriwijaya kita temukan ini di abad ke-9, ada prasasti Nalanda ya di India, di mana dalam prasasti Nalanda ini memuat dua informasi penting. Informasi yang pertama adalah tentang bagaimana terbangunnya sebuah hubungan yang baik antara Sriwijaya dengan Nalanda, ya, yang dibuktikan dengan bagaimana Sriwijaya itu kemudian membangun asrama di Nalanda yang ditujukan untuk putra-putra Sriwijaya yang belajar agama Buddha di Nalanda, gitu ya. Yang itu menunjukkan bagaimana terjadinya satu hubungan kerjasama pendidikan yang menunjukkan hubungan yang erat antara Sriwijaya dengan Nalanda, gitu ya. Nah, informasi yang kedua, selain tadi informasi tentang hubungan antara Nalanda dengan Sriwijaya, kita juga melihat adanya informasi yang menarik ya berkaitan dengan tokoh Raja Sriwijaya, yaitu Balaputra Dewa. Nah, di mana di dalam prasasti Nalanda ini disebutkan tentang silsilah Balaputra Dewa, di mana Balaputra Dewa mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Raja Jawa, ya, keturunan Raja Jawa Sailendra Wamsa Tilaka Sri Wirawairi Matana, ya, atau pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira, ya. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan yang menarik, kenapa Balaputra Dewa itu kemudian perlu untuk mencantumkan silsilah dirinya di dalam prasasti Nalanda, gitu ya. Nah, bagaimana hak dari Balaputra Dewa ini, yang ini bisa kita telusuri, gitu ya, karena nama Balaputra Dewa sendiri ini kita temukan juga di dalam prasasti Wantil atau prasasti Ratu Boko. Nah, di mana prasasti Wantil ini juga dikeluarkan di periode yang sama dengan periode ditemukannya prasasti Nalanda, ya, yaitu di abad ke-9. Artinya dengan demikian nama Balaputra ini jadi di dalam prasasti Wantil ini disebutkan tentang perang yang terjadi antara Balaputra dengan Raja Mataram pada saat itu, yaitu Jatiningrat, gitu ya. Di mana Balaputra berperang dengan Jatiningrat dan kemudian Balaputra mengalami kekalahan, ya. Di mana pada akhirnya yang menjadi raja di Jawa selanjutnya itu adalah Jatiningrat, gitu ya. Yang ini pada akhirnya ditafsirkan oleh para sejarawan, nampaknya setelah kekalahan Balaputra di dalam perang melawan Jatiningrat tersebut, maka kemudian Balaputra melarikan diri ke Sumatera. Apa yang menjadi dasarkan tadi ya, bahwa nampaknya Balaputra itu mengalami kekalahan dalam perang melawan Jatiningrat. Dan kemudian kita temukan nama Balaputra itu menjadi raja di Sriwijaya. Nah, ya, sehingga ini menjadi satu hal yang menarik, gitu ya, bahwa setelah Balaputra Dewa kalah perang di Jawa, maka pada akhirnya dia menjadi raja di Sumatera, gitu ya. Sehingga ini yang menunjukkan bahwa kenapa pada akhirnya Balaputra memerlukan untuk menunjukkan legitimasi dirinya melalui silsilah yang dia tuliskan di dalam prasasti Nalanda, bahwa meskipun dia adalah orang Jawa, tetapi kenapa kemudian dia berhak untuk menjadi raja di Sumatera, dalam hal ini di Sriwijaya, karena dia adalah merupakan keturunan dari Raja Sailendra Wamsa Tilaka Sri Wirawairi Matana, yang menurut Slamet Mulyono bahwa raja ini di abad ke-8 telah berhasil untuk mengukuhkan atau membangun satu dasar kekuasaan dari dinasti Sailendra di Sriwijaya, gitu ya. Nah, sehingga menurut Slamet Mulyono bahwa abad ke-9 ini adalah merupakan masa di mana sebetulnya Sriwijaya telah mengalami keruntuhan.
Karena dengan berkuasanya Bala Putra Dewa, maka dengan demikian di Sriwijaya itu sudah diganti gitu ya kekuasaannya dengan kekuasaan yang baru ya, yang bagi Slamet Mulyono bahwa kekuasaannya ini bukan lagi kerajaan Sriwijaya melainkan kerajaan baru yaitu Suwarna Bumi. Ya, nah ini di mana Slamet Mulyono juga membandingkan dengan sumber dari Cina ya, dari kronik Cina yang dikatakan bahwa setelah abad ke-9 penamaan Sriwijaya itu sudah bukan lagi ditulis dengan Sihlifosi melainkan Sanfosi ya. Nah, kalau Sihlifosi itu adalah Sriwijaya dan kalau Sanfosi itu menurut Slamet Mulyono itu adalah Suwarna Bumi, sehingga abad ke-9 menurut Slamet Mulyono itu adalah abad di mana Sriwijaya sudah mengalami kehancuran dan kemudian digantikan oleh kerajaan baru yaitu Suwarna Bumi. Nah, bagaimana pendapat Sude dan Nia? Nah, kalau Sude dan Nia melihat bahwa di abad ke-9 ini Sriwijaya masih tetap eksis gitu ya. Yang terjadi adalah pergantian wangsa. Kalau sebelumnya dikuasai oleh wangsa Dapuntahiang, nah di abad ke-9 itu digantikan oleh wangsa Sailendra. Nah, kita lihat bagaimana di abad ke-10 kita temukan di akhir abad ke-10 yaitu tahun 983 Masehi. Jawa itu telah melakukan penyerangan terhadap Sriwijaya ya. Nah, kerajaan Jawa yang dimaksud itu yang mana? Kalau kita lihat di abad ke-10 itu berkuasa kerajaan Mataram atau Medang yang telah berpindah ke Jawa Timur yang pada saat itu dikuasai oleh Dharmawangsa Teguh gitu ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan berita ini nampaknya kerajaan Dharmawangsa Teguh itu telah melakukan upaya penyerangan terhadap Sriwijaya ya. Nah, bagaimana nasib Sriwijaya di mana di abad ke-11 kita menemukan di tahun 1013 Masehi gitu ya. Sriwijaya telah mengirimkan kembali utusan ke Cina ya. Artinya bahwa karena negeri yang berhak untuk mengirimkan utusan ke Cina itu adalah negeri yang merdeka. Artinya dengan demikian di awal abad ke-11 ini Sriwijaya masih menjadi negara yang merdeka dan berdaulat gitu ya. Artinya kalau kita kaitkan dengan informasi di akhir abad ke-10 yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu diserang oleh Sepo atau Jawa, maka dengan demikian nampaknya penyerangan Sepo atau Jawa ini tidak menjadikan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Nah, lalu apa yang terjadi di periode abad ke-11 ini? Nah, kita melihat ada beberapa sumber ya yang kita lihat ada sumber yang disebut dengan Piagam Leiden ya. Jadi Piagam Leiden ini adalah salah satu prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Kola. Dan Kola ini adalah merupakan salah satu kerajaan yang berkembang di wilayah India Selatan ya, di mana di dalam prasasti ini menyebutkan tentang upaya Sriwijaya untuk membangun asrama yang direstui oleh Raja Kola pada saat itu gitu ya. Raja Sriwijaya pada saat itu, Marawijaya Tunggawarman, meresmikan wihara di India yang diberi nama Chudamani Warma Wihara gitu ya. Nah, jadi pembangunan wihara ini menunjukkan bagaimana kerjasama yang terjalin antara Kola dengan Sriwijaya yang nampaknya merupakan satu hubungan kerjasama yang baik gitu ya. Nah ini. Tetapi bagaimana kerjasama yang baik ini nampaknya mengalami perubahan di abad ke-11 ini. Kita menemukan ada prasasti Tanjore. Adanya upaya penyerangan yang dilakukan oleh Raja Kola terhadap Sriwijaya dan bahkan upaya penyerangan itu dilakukan sampai 2 kali ya. Tahun 1017 dicatat di dalam prasasti Tanjore, Kola melakukan serangan kepada Sriwijaya atau Suwarna Bumi ya. Dan kemudian di tahun 1025
kembali lagi Kola menyerang Sriwijaya, dan bahkan di penyerangan yang kedua ini Kola kemudian berhasil untuk menawan Raja Sriwijaya pada saat itu, yaitu Sanggrama Wijaya gitu ya. Tetapi kemudian Kola melepaskan Raja Sanggrama Wijaya gitu ya. Serangan Kola terhadap Sriwijaya ini berkaitan dengan aspek persaingan dagang ya, persaingan secara ekonomi, karena antara baik Kola ataukah juga Sriwijaya itu adalah sama-sama merupakan negara maritim gitu ya, sehingga nampaknya bagaimana pada masanya ini Sriwijaya dianggap oleh Kola mengganggu aktivitas perdagangan Kola, terutama di daerah Semenanjung Malaka, sehingga aktivitas yang terganggu ini yang pada akhirnya memaksa Kola untuk kemudian menyerang Sriwijaya gitu ya. Nah, hanya penyerangannya ini dia tidak dimaksud sebagai satu proses penundukan dan juga perluasan kekuasaan gitu ya, karena di penyerangan yang kedua itu Raja Sriwijaya yang sudah berhasil ditawan itu kemudian berhasil diloloskan gitu ya, artinya dilepaskan kembali gitu ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan keberlanjutan dari hubungan Sriwijaya dan Kola, kita lihat ada prasasti yang kita temukan juga di India gitu ya, yang berangkat tahun 1068 Masehi, yang dikeluarkan oleh Wirarajendra Kola. Nah, ini yang menyebutkan tentang kembali dilakukannya penyerangan terhadap Suwarnabhumi. Nah, ini ya. Ini jadi untuk ketiga kalinya Suwarnabhumi atau Sriwijaya diserang oleh Kola. Dan penyerangan yang ketiga ini ya menjadikan Sriwijaya kemudian pada akhirnya jatuh ke tangan Kola gitu ya. Buktinya apa? Karena kalau kita lihat di dalam prasasti yang kita temukan di dalam prasasti Kanton, ini menyebutkan tentang Raja Sriwijaya yang bernama Tiwakalo gitu ya. Nah, nama Tiwakalo sendiri kalau kita literasikan ke dalam bahasa Sanskerta itu artinya adalah sama dengan Rajendra Kola gitu ya. Nah, Rajendra Kola itu adalah anak dari Wirarajendra. Artinya dengan demikian menunjukkan bahwa Kola pada penyerangan yang ketiga kemudian dia menguasai Sriwijaya gitu ya. Jadi di abad ke-11 Sriwijaya berhasil dikuasai oleh Kola. Nah, bagaimana di abad berikutnya? Ya, abad ke-12 ini. Abad ke-12 menurut Nia ya, ini adalah merupakan periode di mana Sriwijaya mengalami keruntuhan dan kemudian di Sumatera tumbuh satu kekuasaan yang baru ya. Jadi menurut tafsir dari Nia bahwa di abad ke-12 ini tumbuh satu kekuasaan baru, yaitu kekuasaan yang dibangun oleh Wangsa Malayupura, di mana Wangsa Malayupura ini berhasil menundukkan kekuasaan Kola gitu ya. Jadi Wangsa Malayupura berhasil mengusir kekuasaan Kola. Kekuasaan Kola kemudian terusir dari Sriwijaya, dan kemudian setelah terusir kekuasaan Kola dari Sriwijaya, maka kemudian dikembangkan satu kerajaan baru ya, yaitu kerajaan Melayupura. Nah, di mana kerajaan Malayupura ini menurut Nia ini adalah awalnya merupakan vasal dari atau kerajaan tundukan dari Sriwijaya gitu ya. Tetapi dia kemudian berhasil mengembangkan diri, berhasil melepaskan diri, dan bahkan kemudian berhasil mengusir kekuasaan Kola dari Sriwijaya. Dan keberhasilannya ini kemudian menjadikan Melayupura itu tumbuh menjadi satu kekuasaan baru yang menyaingi Sriwijaya gitu ya. Nah, jadi kalau bagi Nia sendiri sebetulnya
dengan munculnya kerajaan Melayu Pura ini telah menggantikan atau menggeser posisi dari kerajaan Sriwijaya ya. Jadi Sriwijaya sudah tidak ada lagi sebetulnya gitu ya. Sudah tumbuh kerajaan yang baru yaitu Wangsa Melayu Pura. Nah, sementara kalau bagi Sude ini di abad ke-12 ini masih ada Sriwijaya gitu kan ya. Masih ada Sriwijaya tetapi dia sudah berganti wangsa. Berganti wangsa yaitu Wangsa Melayu. Di abad ke-13 ini menunjukkan bagaimana dari sumber-sumber yang kita temukan dari Cina, dari buku Chupanci, dari buku Lingwai Taita yang menyebutkan ini satu persatu daerah-daerah yang dulunya menjadi bagian dari Sriwijaya sudah mulai melepaskan diri gitu ya. Nah ini ada kerajaan Canpi atau kerajaan Melayu yang disebutkan oleh buku Chupanci itu berhasil melepaskan diri. Lalu dari buku Lingwai Taita juga menyebutkan satu persatu kerajaan atau wilayah bekas taklukan Sriwijaya itu kemudian melepaskan dirinya. Masih abad ke-13 kita menemukan ada prasasti Caya ini yang menyebutkan bahwa Raja Tambralingga ya, jadi Tambralingga itu salah satu kekuasaan yang kalau sekarang ini ada di wilayah Malaysia gitu kan ya. Nah, Raja Tambralingga itu kemudian melepaskan diri. Ya, berhasil membangun kekuasaan baru yaitu kekuasaan Tambralingga gitu ya. Artinya dia kemudian melepaskan diri dari Sriwijaya. Lalu bagaimana di abad berikutnya? Next di abad ke-14 ya. Nah, sampai tahun 1374 Sriwijaya ini masih tetap ada. Sriwijaya masih tetap ada gitu ya. Di mana Sriwijaya ini terbukti dengan pengiriman utusan ke Cina. Sriwijaya masih mampu untuk mengirimkan utusan ke Cina yang menunjukkan bahwa Sriwijaya masih tetap berdaulat. Hanya, nah ini kita lihat pada tahun 1376 Sriwijaya pada akhirnya harus tunduk takluk di bawah kekuasaan Majapahit ya. Karena pada saat itu Sriwijaya berhasil dikuasai oleh Majapahit. Dan setelah abad ke-14 tidak ada lagi catatan-catatan yang menunjukkan tentang keberadaan Sriwijaya. Menurut pendapat Sude, menunjukkan bahwa Sriwijaya telah mengalami keruntuhan. Ya, oke. Jadi tadi Anda sudah mengkaji tentang bagaimana perkembangan Sriwijaya. Dilihat dari 3 pendapat tersebut, yaitu pendapat Slamet Mulyono, pendapat Nia Kurnia, dan pendapat dari Sude. Ya. Nah, selanjutnya silahkan Anda untuk memilih salah satu pendapat, apakah pendapat Nia, Sude, ataukah pendapat Slamet Mulyono. Yang selanjutnya dari pendapat yang Anda ambil tersebut, silakan kemudian Anda lakukan rekonstruksi dari sejarah kerajaan Sriwijaya berdasarkan pendapat tersebut gitu ya. Yang tentu saja alur berpikir dari bagaimana Anda melakukan rekonstruksi tersebut itu harus berdasarkan pada alur berpikir dari pendapat yang Anda ambil. Ya, nah silakan buat rekonstruksi, dan Anda boleh membuat rekonstruksi itu silakan boleh dalam bentuk infografis ataukah mau dibuat dalam bentuk penyajian melalui PowerPoint gitu ya, tetapi tentu saja PowerPoint yang disertai dengan penjelasan, ataukah mau dibuat dalam video atau dalam bentuk podcast gitu ya. Silahkan Anda bisa pilih salah satu alternatif media yang bisa Anda kembangkan. Yang pasti adalah menggambarkan rekonstruksi Sriwijaya berdasarkan dari salah satu pendapat tokoh ya. Nah, ini silakan tugasnya Anda buat dan kemudian dikumpulkan minggu depan ya.
demikian kajian kita tentang Sriwijaya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang menarik untuk terus Anda telusuri dan menjadikan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.